Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita. Bersama saya Bima Dirga, beragam informasi teraktual dari sejumlah wilayah di Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Mengawali berita hari ini pemirsa, akses jalan menuju kota Banyuwangi dan sebaliknya terganggu dengan genangan air dari sungai yang meluap. Akibatnya kendaraan roda 2 dan roda 4 harus antri saat melintas di Jalan Raya Karangrejo, Kecamatan Kabat, Banyuwangi. Pemirsa, akibat hujan lebat yang mengguyur wilayah Banyuwangi selama 6 jam, Jalan Raya Karangrejo, Kecamatan Kabat pada Senin malam terendam banjir setinggi 1 meter. Banjir yang menggenangi jalan nasional atau jalan penghubung antar beberapa kecamatan dan kabupaten ini diakibatkan lantaran saluran irigasi sungai wilayah sekitar mengalami penyumbatan sampah serta batang kayu yang menumpuk. Dengan adanya banjir ini, akibatnya kemacetan panjang pun terjadi di jalan penghubung 3 kabupaten ini. Selain mengalami kemacetan lalu lintas, sejumlah kendaraan yang menerobos tingginya genangan banjir juga mengalami mogok diakibatkan kemasukan air. Tidak hanya mengakibatkan kemacetan dan mogoknya kendaraan, akibat derasnya arus banjir tersebut, beberapa kendaraan yang tak kuat menahan derasnya arus mengalami oleng dan terjatuh. Untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan agar tidak terlalu panjang, sesama pengguna jalan ini pun juga saling membantu untuk menertibkan jalannya lalu lintas. Sementara itu, salah satu pengguna jalan Bima mengatakan bahwasanya dengan adanya banjir ini dirinya mengalami kesulitan. Dengan ini perjalanan mengalami terhambat. Selain itu dirinya juga menambahkan bahwasanya mesin kendaraan yang ia kendarai juga kemasukan air genangan banjir sehingga mengalami mogok. Macet mas, kena banjir. Kena banjir ini sejak kapan tadi? Sekitar 1 jam yang lalu mas. 1 jam yang lalu. Iya. Ini dari kemana mau kemana mas? Dari Galdrimo mau ke Banyuwangi kota mas. Sangat merepotkan loh mas. Saluran airnya diperbaiki mas biar gak banjir lagi. Dalam hal ini warga pun berharap agar nantinya pemerintah daerah maupun dinas terkait segera menangani saluran air di tempat rawan akan terjadinya banjir. Sehingga dengan demikian apabila terjadi hujan di wilayah tersebut tidak mengalami seperti hal serupa. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Bed occupancy rate atau bor rumah sakit rujukan COVID-19 di Banyuwangi meningkat. Kenaikan ini hingga mencapai 44%, sedangkan untuk ICU sudah mencapai sebesar 80%. Pemirsa, lantaran kasus positif COVID-19 terus meningkat di berbagai daerah di tanah air, hal tersebut juga membuat rasio tingkat ketersediaan tempat tidur, bed okupansi rasio bor di rumah sakit rujukan COVID-19 terus meningkat. Hal tersebut juga terjadi di Banyuwangi, Jawa Timur. Ketersediaan bed okupansi rasio di beberapa rumah sakit rujukan COVID-19 terus mengalami peningkatan. Terjadinya lonjakan keterisian bor ini diikuti dengan bertambahnya kasus harian COVID-19 di Banyuwangi. Guna menambah kesiapan dalam menangani kasus COVID-19 di Banyuwangi, pada Selasa pagi, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengunjungi RSUD Blambangan. Pada kesempatan kunjungannya tersebut, dirinya juga melihat segala fasilitas penunjang untuk penanganan COVID-19 sebagai upaya antisipasi kenaikan kasus COVID-19. Dalam hal ini Bupati Ipuk mengatakan bahwasanya saat ini di Banyuwangi terdapat beberapa hal yang akan dilakukan, diantaranya yakni penambahan kapasitas tempat tidur. Dalam hal ini Ipuk juga menjelaskan untuk bor non-ICU saat ini di Banyuwangi berada di angka 44%. Adapun yang untuk perawatan intensif atau intensive care unit ICU sudah mencapai hingga 80%. Dengan ini di Banyuwangi kasus aktif COVID-19 mencapai 278 pasien per 21 Juni 2021. Untuk yang isolasi biasa 43%. Untuk yang isolasi biasa itu masih di bawah
rata-rata provinsi. Nah, tapi untuk yang ICU-nya kita sudah harus menambah bed karena instruksinya di atas 70% bed harus sudah ditambah. Isolasi terpusat nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi kesiapannya, karena kan sekarang masih ada PMI di sana. Bagaimana nanti movingnya ya akan kita atur sehingga yang PMI-nya juga aman, ya tidak terpengaruh dengan sekitarnya, tidak dengan sekitar. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Dr. Wiji Lestariono mengatakan bahwasanya untuk kapasitas ruang ICU di RSUD Blambangan yang semula hanya tersedia 4 tempat tidur dan akan ditambah 6 tempat tidur. Khususnya untuk Blambangan, ini tadi sudah kita sepakati akan dilakukan penambahan jumlah bed ICU. Dari yang awalnya 4 bed yang dipunyai Blambangan, ini akan ditambah 6 bed menjadi 10 bed. Ini untuk antisipasi jika memang diperlukan ruang ICU. Dari 4 menjadi 10. Dari 4 itu berapa yang terisi? Terisi semua. Terisi semua sudah. Ya. Itu masuk untuk benteng dan Yang lainnya untuk 5 rumah sakit rujukan lainnya juga kita minta untuk membuat skema penambahan bed baik ICU maupun isolasi. Yang terutama ICU karena bor ICU untuk kabupaten ya sekarang sudah ada di angka 80%. Sedangkan bor isolasi ini 44%. Selain itu, dirinya juga meminta kepada 6 rumah sakit rujukan di Banyuwangi agar menambah tempat tidur di ruang ICU maupun ruang isolasi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Warga Dusun Kampung Baru, Desa Jajak, Kecamatan Gambiran, Banyuwangi dibuat heboh lantaran pohon pisang milik salah satu warga bertandan lebih dari satu. Meskipun memakai metode dan bibit yang sama saat menanam, namun sang pemilik tidak menduga jika satu pohon pisang miliknya bakal tumbuh 2 tandan. Beginilah penampakan pohon pisang bertandan 2 milik Guntur, petani asal Dusun Kampung Baru, Desa Jajak, Kecamatan Gambiran, Banyuwangi, yang sempat menghebohkan warga setempat. Guntur baru menyadari saat hendak menengok kebun pisang miliknya pada pagi hari, lantaran dirinya begitu kaget karena satu pohon pisang miliknya tumbuh tidak seperti pisang pada umumnya. Di mana pohon pisang tersebut bertandan 2, serta setiap tandanya memiliki cabang buah lebih dari 1. Jenis pisang yang ditanam pria 40 tahun tersebut merupakan pisang jenis Berlin, di mana pisang Berlin sendiri memiliki masa panen yang terbilang singkat, yakni sekitar 40 hari. Guntur pun menyebutkan jika selama ini tidak ada treatment khusus ataupun cara yang berbeda untuk setiap pohon pisang yang ditanamnya, sehingga dirinya merasa takjub karena baru pertama kali ini melihat kejadian unik yang dialaminya. Tadi pagi kan saya sedang membersihkan kebun pisang. Ya, kebun pisang ini kan saya bersihkan dahan-dahannya kering supaya bisa bertumbuh bagus, buahnya bisa bagus. Pas di pohon Berlin tuh saya kaget. Loh, pohon pisang Berlin kok aneh. Satu pohon tapi berbuah 2 tundun. Dan 1 tundun bercabang menjadi 2. Jadi 4 tundun. Itu kalau dulu masih belum terbuang semuanya anunya mungkin lebih bagus. Tapi ini bukti keanehan kebesaran Tuhan ya, kita nggak tahu semuanya. Sama. Jadi metode sama, jaraknya juga sama. Ya saya baru kali ini menemukan seperti ini, keanehan seperti ini. Selama ini nggak pernah, gitu loh. Jadi cara perawatannya juga sama, ukurnya juga sama, jarak ukurnya, pupuknya juga sama, gitu loh. Ya mungkin karena kebesaran Tuhan semua terjadi itu. Guntur pun enggan untuk memanen pisang miliknya saat ini. Selain masih belum memasuki masa panen, dirinya merasa hal ini merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dirinya akan mencoba merawat hingga buahnya masak dan siap untuk dipanen. Selain itu, dirinya pun berharap pohon pisang bertandan 2 miliknya mampu menjadi sarana rasa syukur kepada Sang Pencipta bagi warga yang akan melihatnya. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV melaporkan.
Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan, yakni 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Bima Dirga, serta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.